Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jamparing disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Maksudku, dua orang tokoh penting dari mana? Iya, mereka tokoh penting dari golongan hitam. Sama dengan Tumenggung Bandaraksa. Mereka orang-orang dari Desa Iwung. Desa Iwung itu di mana? Aku baru mendengarnya. Desa Iwung itu tidak penting, sebab mereka sudah tidak berada di sana. Tapi yang penting, tempat di mana sekarang mereka bercokol. Benar. Lalu, di mana mereka sekarang bercokol? Di Riam Segumi. Riam Segumi? Kau tahu, Rara? Riam Segumi itu air terjun di Sungai Kayakas. Nama air terjun? Iya, air terjun di Sungai Kayakas itu namanya Riam Segumi. Di mana Sungai Kayakas itu? Di Kadipaten Jamparing. Apa? Di Kadipaten Jamparing? Iya, di sebelah selatan. Tidak jauh dari rumah leluhur Tuanku Brahma. Jalan kaki hanya setengah hari. Gila, dekat benar. Ya, kita lengah. Ada penjahat besar yang bersembunyi di depan hidung kita. Tapi kita tidak tahu. Keparat. Mereka harus dihancurkan. Ayo, sekarang juga kita berangkat ke sana. Sabar. Jangan terburu nafsu. Mereka penjahat besar, licik dan kejam. Kita bisa terjebak. Kenapa harus takut? Aku juga tidak takut. Tapi kita harus sadar pada kekuatan kita. Bertarung dengan Tumenggung Bandaraksa saja, kita sudah kewalahan. Dan mungkin kedua orang tokoh hitam itu jauh lebih tinggi kesaktiannya dari Tumenggung Bandaraksa. Dan kita menjadi lebih kewalahan lagi. Sekarang begini saja. Kita harus secepatnya menghubungi Kak Garnis, Kakang Bentar dan Lasmini, serta Kakang Midura. Tapi kita tidak tahu di mana sekarang mereka berada. Kita sudah sepakat untuk bertemu di Gunung Wangsit. Tapi itu masih lama. 3 bulan lagi. Jadi masih 2 bulan lagi. Padahal kita harus cepatnya membekuk para penjahat itu. Kita kerahkan saja pasukan perang kerajaan Madangkara. Hus, jangan. Kenapa? Nanti jadi geger dan rakyat ketakutan. Kasihan rakyat. Tempo hari baru saja ketakutan dan menderita dengan munculnya bentar palsu. Sekarang ketakutan lagi. Bisa rusak semuanya nanti. Benar. Rakyat jangan terlalu sering mengalami ketakutan, sebab akibatnya sangat berbahaya bagi keutuhan kerajaan. Lalu? Kita harus pergi ke Gunung Wangsit. Jangan semuanya. Salah seorang saja. Yang 2 orang berjaga-jaga mengawasi Riam Segumi. Aku saja yang pergi ke Gunung Wangsit, sebab aku tahu jalan memotong yang lebih dekat. Baik, aku setuju. Titip pesan kepada salah seorang murid Padepokan Gunung Wangsit. Lalu cepat kembali lagi ke sini bersama Paman Soma. Dengan Paman Soma? Musuh kita orang-orang yang sangat dikjaya. Kita bertiga tidak akan mampu menandingi mereka. Benar. Kita memerlukan tambahan orang yang berilmu tinggi. Kalau terjadi bentrokan dengan mereka sebelum Kak Garnis dan lainnya datang. Iya, baiklah. Aku segera berangkat, Dewi Rara. Hati-hati. Iya. Di bawah sana, di kaki bukit, ada serombongan orang berkuda. Siapakah mereka? Kalau aku terus mengikuti jalan ini, pasti akan berpapasan dengan mereka. Kalau mereka orang Madangkara, tidak apa-apa. Tapi kalau mereka musuh, bisa berbahaya. Hei, jangan bergerak! Siapa?
Kak Garnis, dari kaki bukit, aku melihat seorang penunggang kuda sedang berpacu di lereng bukit ini. Memakai baju biru, maka tahulah aku bahwa penunggang kuda itu pasti kamu. Lalu aku cegat dan memotong jalanmu. Lalu, siapa 4 orang menunggang kuda yang di bawah sana di kaki bukit? Mereka Widura, Bentar, Lasmini, dan Paman Soma. Benarkah? Ya, kami sudah tahu semuanya, Rara. Bentar dan Lasmini berhasil memperoleh keterangan dari salah seorang murid Eyang Balung di Bukit Pasir Itis tentang siapa-siapa yang berdiri di belakang Bentar palsu. Syukurlah. Dan memang benar, Eyang Balung itu adalah Demang Suhita. Tepat benar dugaan Lasmini. Eyang Balung murid Patura dan Paturi yang bisa melebur ilmu sihir dan ilmu tabib sehingga bisa merubah wujudnya menjadi wujud orang lain. Tapi masih belum sempurna. Suaranya tidak sama. Iya. Aku juga dan Widura memperoleh keterangan dari saudara seperguruan Raden Kuda Sengara bahwa yang menjadi Bentar palsu adalah Raden Kuda Sengara. Dan orang dalam yang membantu usaha mereka adalah Tumenggung Arya Bandaraksa. Tepat sekali. Saya pun pergi ke Gunung Wangsit untuk mengabarkan itu semua. Karena diperkirakan dia bersembunyi di Riam Segumi. Perhitungan kami juga begitu, Rara. Bahwa Bentar palsu pun pasti saat ini bersembunyi di Riam Segumi. Kalau begitu, mari kita gembur mereka. Ya, marilah kita sama-sama pergi ke Riam Segumi. Dewi Rara Amiyati yang sedang berkuda menuju ke Gunung Wangsit, di tengah perjalanan bertemu dengan Garnis yang sedang dalam perjalanan menuju ke Riam Segumi. Garnis yang sengaja mencegat Dewi Rara di tempat itu mengabarkan bahwa semuanya sudah tahu siapa saja yang terlibat di dalam kemelut munculnya Bentar palsu. Selanjutnya, mereka bersama-sama pergi menuju ke Riam Segumi. Nah, kita sudah sampai di Sungai Kayakas. Dan air terjun Riam Segumi sudah terdengar suaranya di kejauhan. Dewi Rara, Di mana Paksi dan Anjani menunggu kita? di hutan sebelah sana itu. Ayo, kita ke sana. Ibunda! Anjani, Kak Garnis, Kakang Bentar, Kakang Widura. Apaan sih, Bi? Rai Paksi, bagaimana perkembangannya? Kita bisa masuk dari 2 arah. 2 arah bagaimana? Iya. Saya dan Anjani menemukan sebuah lubang di balik bukit sebelah sana yang menuju ke Riam Segumi. Iya. Kalau begitu, kita bisa masuk dari depan dan belakang. Benar. Pintar sekali mereka. Untuk bisa masuk ke dalam goa yang berada di balik air terjun itu, mereka lewat jalan belakang dengan cara melubangi dinding bukit di sebelah selatan. karena tidak semua orang bisa masuk ke gua itu lewat jalan depan, menerobos air terjun yang sangat deras itu. Benar. Hanya yang memiliki ilmu sangat tinggi akan bisa menerobos air terjun dan sampai ke mulut goa. Hal itu bukan sesuatu yang sulit bagi Lasmini. Bukankah begitu, Lasmini? Juga bagi kau, bukan? Ya, baiklah. Kita berdua lewat jalan depan yang lain. Lewat jalan belakang. Iya. Gila. Hebat benar Lasmini dan Kak Garnis. Sekali genjot, tubuh mereka melesat dan meluncur dan menembus air terjun yang tercurah dengan sangat deras itu. Rai Paksi, ayo
Kita cepat bergerak melalui jalan belakang. Iya. Aku tidak mengira goa yang berada di belakang air terjun Riam Segumi ini besar. Ya, semakin ke dalam, semakin lebar dan luas. Seperti sebuah aula saja layaknya. Dan seharusnya di dalam goa sangat gelap. Tapi ini kok terang benderang ya? Lalu mendapat sinar dari mana sehingga menjadi terang seperti ini? Mungkin ada sebuah lubang tempat sinar dari luar masuk ke dalam gua ini. Iya, tapi ada bagusnya. Membuat kita bisa melihat semua keadaan di dalam gua ini dengan jelas. Shh, ada apa? Ada suara orang bercakap-cakap. Ya, bagus. Tanganku sudah bisa digerakkan kembali dengan baik. Anjani, anaknya Lasmini itu belum sempurna di dalam caranya melontarkan bunga anggrek. Sehingga hanya daging pundakmu saja yang terkelupas. Tapi kalau Lasmini yang melontarkan bunga anggrek jingga, tulang pundakmu bisa hancur. Buat apa kita punya dua orang ahli yang bisa melebur ilmu sihir dan ilmu tabib kalau tidak bisa membinasakan Lasmini? Bukankah begitu Ki Patura dan Ki Paturi? Ya. Hei, Raden Bentar. Kenapa diam saja? Perasaanku tidak enak. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Sudahlah, di sini kita aman. Sebab siapa yang akan menduga kalau kita berada di balik sebuah air terjun? Gua ini yang terletak di balik air terjun Riam Segumi pernah menjadi tempat bertapa tuanku Brahma. Jadi pasti ada orang Madangkara yang tahu di sini ada goa yang besar dan luas. Dugaanmu tepat. Lasmini. Apa kabar sobat-sobat lama? Garnis. Bagus. Semuanya hadir dengan lengkap. Kalian dua manusia kembar. Pasti kalian yang bernama Patura dan Paturi. Patura ahli ilmu sihir dan Paturi ahli ilmu tabib. Lalu meleburkan kedua ilmu itu untuk kejahatan. Merubah wujud orang menjadi wujud orang lain. Hukuman yang pantas bagi kalian penjahat yang paling jahat adalah hukuman mati. Ngomong apa? Perempuan cantik itu. Tebang Swita. Sedang menyanyi. Keparat, kau duluan yang aku bunuh, Eyang Balung. Apa? Kau kira aku tidak tahu? Kau adalah Eyang Balung alias Ki Demang Suhita. Setan. Dan kau tidak usah gelisah, Raden Kuda Sengara. Hah? Kau tahu siapa aku? Pokoknya hari ini, hari kiamat. Hari kiamat bagi kalian. Patura dan Paturi adalah dua orang penjahat dari desa Iwung. Demang Suhita adalah Eyang Balung, ketua padepokan Bukit Pasir Ipis. Dan kau Tumenggung Banda Raksa, kau juga orang desa Iwung yang berhasil jadi orang dalam keraton Madangkara. Dan yang terakhir adalah kau, Raden Bentar Palsu. Kau adalah Raden Kuda Sengara dari Kadipaten Banyu Abang. Nah, mau apa lagi? Marilah kita jadikan Gua Riam Segumi ini sebagai ajang perang tanding, mengadu jiwa. Ayo, penuhilah tempat ini dengan darah. Darah para durjana angkara murka. Bahaya. Lasmini benar-benar sudah murka. Kalau sudah begitu, dia akan berubah menjadi seorang pembunuh yang paling kejam. Dan tak seorang pun yang akan bisa menghadang amukannya. Serbu! Siapa itu? Bagus, Paksi, Anjani, Dewi Rara, dan Bentar datang tepat pada waktunya. Edan, kenapa mereka bisa tahu ada jalan lewat belakang? Hai para penjahat, kalian lupa bahwa Goa Riam Segumi ini berada di wilayah Kampung Jampare, tempat kami bermain-main semasa kanak-kanak, sehingga kami tahu benar seluk-beluk di sini. Setan cilik. Ayo kita perang, aku yang atur. Lasmini melawan Patura, Kak Garnis melawan Paturi, Anjani melawan Demang Suhita,
Dewi Rara melawan Tumenggung Bandaraksa. Kakang Bentar melawan Bentar Palsu. Mulai! Dan kau sendiri, Dai Paksi? Kau bertarung melawan siapa? Saya jadi penonton saja. Jadi wasit. Anak bandel. Maka terjadilah pertarungan yang paling seru dan paling sengit di dalam goa yang segumi yang tertutup itu. Para putra Madangkara mengamuk, mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk menumpas para durjana angkara murka. Ternyata kau benar-benar seorang tokoh yang sangat dijaya, Paturi. Kau bisa merontokkan semua senjata rahasiaku, Bintang Besi. Juga mampu melumpuhkan senjata andalanku, Selendang Sutra. Tapi baiklah, terpaksa aku mengeluarkan ilmu kadikjayaanku. Selama ini tidak pernah aku keluarkan, yaitu ilmu Cipta Dewi. Luar biasa. Aku tidak menduga tokoh hitam dari desa Iwung memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sanggup mengimbangi ajian Waringin Sungsang, ajian Pradiwa, dan ilmu lampah lumpuh. Baiklah, dengan sangat terpaksa, aku harus mengeluarkan ilmu Cipta Dewa. Cukuplah sampai hari ini saja petualangan Raden yang menirukan saya. Riwayat Bentar Palsu sudah selesai. Kembalilah ke wujudnya semula, yaitu wujud Raden Kuda Sengari sekali melangkah, pantang surut. Daripada hidup menanggung malu, lebih baik mati berkalang tanah. Baiklah, kalau memang itu yang Raden kehendaki. Dan karena itu sudah sama-sama menguras semua ilmu yang kita miliki dan tetap masih seimbang, maka dengan sangat terpaksa saya harus mengeluarkan ilmu salju menyiram bumi. Pertarungan seluruhnya sudah terhenti. Sudah selesai. Sudah, Kakang Bentar. Patura mati oleh Lasmini, dan Paturi mati oleh Kak Ganis, dan Ki Demang Suhita alias Eyang Balung mati oleh saya. Oleh kamu, Rai Paksi? Iya. Katanya kau tidak ikut bertarung, mau jadi penonton saja. Saya jengkel melihat dia terus-menerus mendesak Dewi Rara. Terpaksa saya turun tangan, dan tamatlah riwayat Demang Suhita. Lehernya saya potong, Kakang Bentar. Iya. Lalu Tumenggung Bandaraksa? Mati. Tubuhnya penuh oleh bunga anggrek jingga yang dilontarkan oleh Anjani. Syukurlah kita berhasil menumpas para penjahat. Kau sendiri, bagaimana Bentar? Raden Kuda Sengara alias Bentar Palsu sudah aku ringkus. Kau bunuh? Tidak. Bagus. Dia bisa kau pergunakan sebagai bukti di hadapan Prabu Wanapati. Iya. Tapi Kak Garnis mana? Itu Kak Garnis dengan Dewi Rara dan Anjani sedang meraba-raba tubuh Bentar Palsu yang tergeletak di lantai goa. Loh, mau diapakan Bentar Palsu itu? Garnis sedang mengukur kekuatan kulit tipis yang menutupi seluruh permukaan kulit tubuh Bentar Palsu.
Kulit tipis yang menutupi seluruh tubuh bentar palsu itu adalah kulit lambung menjangan. Dan sudah bersenyawa dengan kulit tubuh bentar palsu. Jadi tidak mungkin bisa dikelupas. Wah, bisa! Bisa? Bagaimana Kak Garnis? Pekerjaan Patura dan Paturi, dua orang ahli ilmu sihir dan ilmu tabib itu, dalam membuat persenyawaan kulit lambung menjangan yang lunak, tipis, dan halus dengan kulit manusia. Nyaris sempurna. Tapi selagi namanya perbuatan manusia, maka tetap saja memiliki kelemahan. Benarkah Kak Garnis? Ya, aku sanggup mengelupas kulit itu sampai seluruh terkelupas. Dan akhirnya, kita akan bisa melihat wajah asli bentar palsu. Terima kasih Kak Garnis. Tapi sebaiknya jangan di sini, Garnis. Lebih baik nanti, di hadapan Prabu Wanapati. Ya, benar Lasmini. Aku setuju. Marilah kita sekarang pulang kemari. Manakah anakku bentar? Sabarlah, Kanda Dewi Pramita. Tahanlah kerinduan untuk memeluk Bentar. Sebentar lagi, dia akan datang ke haribaan Kanda Dewi. Itu dia sudah datang. Bunda Harman, aku mendengar sorak-sorai di muka keraton. Apakah rakyat sedang menyambut anakku yang baru pulang dari perjalanan jauhnya? Benar Kanda Dewi? Nah, itu Bentar. Ibunda! Ibunda! Ibunda, Ananda mengaturkan sembah. Ibunda, Ananda mohon ampun. Kurang bakti terhadap Ibunda, membuat Ibunda menderita. Benarkah ini anakku, Bentar? Berkat Yang Maha Agung, inilah Ananda telah pulang dan telah berada di hadapan Ibunda. Bangunlah anakku. Bangunlah. Sembahmu aku terima. Aku ingin menatap wajahmu sampai puas. Aku ingin memeluk anakku. Daulat Ibunda. Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati Raja Agung Madangkara, hamba Raden Paksi Jaladara menghadurkan sembah. Sembahmu aku terima, Rai Mas Paksi Jaladara. Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati, Teruskan bicaramu. di hadapan Prabu Wanapati dan hadirin sidang agung para pejabat tinggi Kerajaan Madangkara, saya akan membersihkan nama Kakang Mas Bentar dengan membawa bukti, yaitu ini. Orang ini yang duduk di kursi terdakwa bisa kita lihat bersama-sama. Wajahnya, bentuk tubuhnya, warna kulitnya sama dan serupa dengan Kakang Bentar yang duduk di kursi kehormatan di samping Kakang Mas Prabu Wanapati. Bahkan suaranya juga sama. Karena sama dan serupa segala-galanya, maka dia menamakan dirinya Raden Bentar. Dan kita menyebutnya Raden Bentar palsu. Lalu, siapakah dia ini sebenarnya? Dia adalah Raden Kuda Sengara. Iya, musuh besar Kakang Mas Raden Bentar. Kak Garnis, silahkan membuka topeng penjahat ini. Baiklah, Rai Paksi. Karena kulit topeng yang menutupi wajahnya sudah bersenyawa dengan kulitnya sendiri, maka saya akan mempergunakan selendang sutra untuk mengupasnya. Daulat Kakang Mas Prabu Wanapati, cukup sekian pembuktian hamba. Selanjutnya hamba serahkan sepenuhnya kepada Kakang Mas Prabu Wanapati. Raden Kuda Sengara,
dihukum mati. Dan dengan ini, aku Prabu Wanapati, Raja Kerajaan Madangkara menyatakan, Kakang Mas Raden Bentar bersih. Dengan tertangkapnya Bentar palsu sekaligus terbongkar kedoknya, maka bersihlah kembali nama Bentar, bebas dari segala gelar buruk yang pernah dideritanya selama ini. Nah pendengar yang budiman, dengan demikian berakhirlah sudah kisah Langit Membara di Bumi Jamparing ini.